wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rahmawati, mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan teknik elektro, sedang melaksanakan program PLP di jurusan teknik otomasi industri SMK Negeri 2 Depok. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian direct online untuk kendali motor 3 fasa dengan beban yang akan saya bandingkan antara rangkaian start dan rangkaian delta. Sebelum masuk ke rangkaian, kita akan mensepakati untuk penggunaan kabel. Sesuai dengan standar instalasi listrik, kita akan menggunakan 4 buah kabel. Kabel merah untuk fasa R, kabel kuning untuk fasa S, kabel hitam untuk fasa T, dan kabel biru untuk netral. Nah, yang pertama kita lakukan adalah merangkai rangkaian pengendali atau rangkaian kontrol. Caranya kita tinggal hubungkan sumber dari MCB satu fasa ke thermal overload. Kita pilih kontak normally close. Seperti ini, normally close dengan nomor 95 dan 96. Lalu output dari thermal overload kita masukkan ke emergency switch. Kita pilih kontak normally close. Output dari emergency switch kita masukkan ke push button off. Input dari push button off atau kontak normally close. Kita hubungkan kontak normally close dan normally open atau push button off dan push button on. Seperti ini. Selanjutnya, untuk output dari push button on kita masukkan ke coil dari magnetic contactor atau A1. Nah, di sini. Oke. Dan kontak A2 kita berikan netral dari MCB satu fasa. Kita berikan netral ke MCB satu fasa. Oke, dan jangan lupa kita berikan pengunci, rangkaian pengunci untuk push button on, agar saat push button on ditekan, maka rangkaian ini akan on seterusnya. Nah, cara memberikan pengunci, kita tinggal ambil 2 buah kabel, lalu kita paralelkan push button on, seperti ini, kita paralelkan 2 buah kabel ke kontak normally open dari magnetic contactor dengan nomor 13 dan 14. Oke, kita paralelkan ini. Sebelum masuk tahap uji coba, kita akan melakukan pemasangan lampu indikator on pada rangkaian dengan cara kita paralelkan lampu indikator dengan coil. Kita paralelkan lampu indikator on fasa ke A1 magnetic contactor seperti ini, dan kita berikan netral. Kita paralelkan juga ke kontak A2. Oke. Nah, setelah kita merangkai rangkaian pengendali atau rangkaian kontrol, kita masuk ke tahap uji coba. Nah, jadi sebelum kita masuk ke rangkaian power, kita harus menguji coba rangkaian kontrol ini benar atau salah. Nah, kita tinggal menghidupkan MCB satu fasa dan MCB 3 fasa. Seperti ini. Kenapa 3 fasa ini dihidupkan di sini? Karena sumber dari MCB satu fasa ini mengambil salah satu fasa dari MCB 3 fasa ini, atau sumbernya itu berada di salah satu sumber fasa. Misal ini mengambil dari fasa R, maka untuk menghidupkan MCB satu fasa ini, MCB 3 fasa ini harus dihidupkan dulu. Setelah itu, untuk uji coba kita tinggal tekan push button on seperti ini. Kita bisa lihat ada 2 perubahan di sini. Yang pertama, lampu indikator on menyala menandakan kontak coil sudah aktif. Lalu perubahan yang kedua yaitu kontak pada magnetic contactor ini tertarik ke dalam, menandakan magnetic contactor ini sudah terjadi kemagnetan di dalamnya. Maka kontak-kontak ini akan ditarik oleh coil yang tadinya
normally close akan jadi open dan normally open akan menutup. Misal pengunci ini 13 dan 14 normally open, setelah terjadi kemagnetan di magnetic kontaktor, maka kontak normally open 13 dan 14 ini akan menutup. Lalu kita coba untuk menekan tombol overload. Oke, ini menandakan rangkaian ini terjadi overload, maka rangkaian akan mati. Selanjutnya kita uji coba untuk tombol emergency. Kita hidupkan dulu, lalu kita tekan tombol emergency. Oke, nah rangkaian akan terputus, menandakan fungsi dari tombol emergency ini sudah benar. Saat tombol emergency ini ditekan, maka seluruh rangkaian ini akan terputus. Untuk meresetnya, tinggal kita putar tombol emergency, lalu kita on kembali. Oke. Setelah kita pastikan rangkaian power atau rangkaian pengendali ini berjalan sesuai dengan prosedur, selanjutnya kita akan merangkai rangkaian tenaga atau rangkaian power. Nah, di sini saya menggunakan beban berupa lampu sebagai pengganti motor. Nah, nanti kita akan membandingkan bagaimana tingkat pencahayaan atau tingkat keredupan dari lampu ini sebagai beban jika dihubungkan bintang dan dihubungkan segitiga. Selanjutnya, untuk rangkaian power, kita ambil 3 buah kabel. Kita ambil sumber dari MCB 3 fasa, L1 untuk fasa R, L2 untuk fasa S, dan L3 untuk fasa T. Dari sumber, kita langsung hubungkan ke inputan magnetic kontaktor. Fasa R, kita masukkan ke L1. Fasa S, kita masukkan ke L2. Fasa T, kita masukkan ke L3. Nah, ini yang disebut dengan kontak utama L1, L2, L3 yang diambil dari sumber 3 fasa. Oke. Nah, untuk outputan R, S, dan T, langsung kita hubungkan ke input dari thermal overload. Kita ambil kabel warna merah untuk fasa R. T1 kita hubungkan ke inputan dari overload di sini. Untuk fasa S, kita hubungkan ke T2 dari overload. Untuk fasa T, kita hubungkan ke T3. Nah, setelah kita merangkai rangkaian power, yang terakhir kita akan merangkai rangkaian yang ke beban. Jadi kita ambil lagi 3 buah kabel. Kita ambil kabel warna merah, kita hubungkan ke T1 dari overload. Lalu kita masukkan ke U atau R. Kita anggap di sini U VW, U sebagai R, fasa R, V sebagai fasa S, dan W sebagai fasa T. Kita ambil kabel warna kuning atau fasa S, tabungan V, dan T2 dari overload. Oke. Dan yang terakhir, fasa T, kabel warna hitam, kita hubungkan ke T3 dari overload. Nah, yang pertama, untuk beban kita akan sambung dengan hubung bintang. Caranya bagaimana? Caranya kita hanya dengan mengkabelkan Z, X, dan Y. Dengan cara kita ambil 2 buah kabel. Oke, kita ambil 2 buah kabel seperti ini. Kita hubungkan Z dan X. Ini X
dan Y. Nah, ini yang dinamakan hubung bintang. Jadi, sumber masuk dari overload, masuk ke beban, lalu outputnya kita tinggal kabelkan dari Z, X, dan Y dengan dua buah kabel. Ini yang dinamakan beban dengan hubung bintang. Kita masuk ke tahap uji coba rangkaian power untuk beban hubung bintang. Kita hidupkan MCB 1 fasa dan 3 fasa. Lalu kita on-kan. Nah, kita perhatikan 6 buah lampu menyala, menandakan bahwa fasa R, fasa S, dan fasa T bekerja dengan semestinya. Serta kita bisa amati lampu ini menyala secara redup, dan kita akan bandingkan dengan nyala lampu ini dengan nanti untuk rangkaian delta. Untuk uji coba yang kedua, setelah kita mengamati nyala lampu dari rangkaian bintang, nah kita akan merangkai beban untuk rangkaian delta. Caranya, kita tinggal ambil satu buah kabel. Berarti di sini kita menggunakan 3 buah kabel. Nah, caranya kita tinggal hubungkan fasa U dengan keluaran V. Kita lihat fasa U dengan keluaran V. Berarti di sini. Oke, fasa U dengan keluaran V. Yang kedua, kita hubungkan V atau fasa S dengan keluaran W. Keluaran W di sini. Yang terakhir, kita hubungkan W dengan keluaran dari R. Keluaran dari R atau U di sini. Nah, saya ulangi. Untuk menghubungkan secara delta atau segitiga, kita tinggal hubungkan fasa U atau fasa R dengan keluaran dari fasa S. Di sini. Sini dan sini. Kita hubungkan fasa R atau fasa S dengan output dari fasa T. Di sini dan di sini. Yang terakhir, kita hubungkan fasa T dengan keluaran dari fasa R. Di sini dan di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap uji coba beban dengan rangkaian delta. Kita hidupkan MCB 1 fasa dan MCB 3 fasa. Kita tekan push button on. Nah, bisa kita amati dari nyala ke 6 lampu ini, maka rangkaian delta nyala lampunya itu lebih terang daripada rangkaian bintang. Sekian penjelasan saya dari video ini. Semoga dapat membantu kalian dalam merangkai rangkaian kontrol motor 3 fasa, hubung bintang dan segitiga. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.